Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vidya Fatimia Zara dengan NIM D0112211040, perwakilan dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini dengan judul Osilasi Harmonik Sederhana. Sebelum saya memulai presentasi, saya izin untuk memperkenalkan teman-teman kelompok 7 lainnya, yaitu Ahmad Al-Ghifari dengan akhiran NIM 17, Ahmad Dhani Attahila dengan akhiran NIM 63, Farul Asda Mukmin dengan akhiran NIM 95, dan Dia Afia Jailani dengan akhiran NIM 123. Osilasi memiliki pengertian variasi periodik terhadap waktu hasil pengukuran. Dan untuk gerak harmonik sederhana memiliki pengertian suatu gerak osilasi yang terpengaruh dari adanya sebuah gaya pemulih atau restoring force. Banyak gejala yang dapat dijelaskan melalui pemahaman yang baik mengenai gerak harmonik sederhana dan gelombang pada umumnya, seperti sinyal arus dan tegangan pada rangkaian listrik, gelombang seismik, getaran pada mesin, dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar memuat sebuah gelombang seismik yang merambat pada batuan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh gerak osilasi. Meski terlihat rumit, namun gambar berikut merupakan gerak osilasi yang sudah tercampur dari berbagai jenis gelombang lain yang dikenal dengan noise atau gangguan. Nah, contoh lain dari gerak osilasi yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu ada nyil yang melambai-lambai saat tertiup angin, anak yang bermain ayunan, orang utan yang bergelantungan di pohon, atau dengan mudah kita temui langkah kaki dan tangan manusia saat berjalan. Beban massa pada pegas. Suatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang terhambat pada sebuah pegas. Pada keadaan setimbang, pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda disimpangkan sejauh X dari posisi setimbang, pegas akan mengerjakan gaya min Kx, di mana K adalah konstanta pegas dan X adalah perubahan posisi terhadap titik setimbang. Dinamakan gaya pemulih karena gaya ini selalu melawan perubahan posisi benda agar pulih ke titik setimbangnya. Karena itulah terjadi gerak harmonik. Dapat diilustrasikan dengan gambar di atas. Selanjutnya persamaan gerak harmonik sederhana, di mana F sama dengan min K dikali X sama dengan massa dikali dengan percepatan, di mana percepatan diubah menjadi D kuadrat dikali X per dt kuadrat. Kemudian menghasilkan minus K per M dikali dengan X, di mana X dapat dicari dengan rumus A dikali cos dikali dengan omega dikali dengan T ditambah dengan theta. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa energi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dan pada dasarnya dalam suatu sistem tertutup, energi bisa disebut tetap atau conserve. Begitu juga dalam sistem pegas. Energi kinetik ketika sebuah bandul berayun atau ketika benda pada ujung pegas menjauh atau mendekat dari titik setimbang, sepenuhnya diubah menjadi energi potensial pegas, yang kemudian kembali menjadi energi kinetik. Jika tidak ada gaya gesek atau gaya disipatif dalam sistem, maka proses ini akan berlangsung tanpa henti. Hal ini berarti energi mekanik dari sistem adalah konstan atau tetap, di mana kita ketahui bahwa energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial pegas akan selalu tetap, dengan rumus EM sama dengan setengah dikali MV kuadrat ditambah dengan setengah dikali A dikali X kuadrat, di mana V kuadratnya diubah menjadi DX per dt kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah energi mekanik sama dengan 1/2 dikali K dikali dengan A kuadrat akan menghasilkan tetap. Hal tersebut sesuai dengan pemahaman kita bahwa energi mekanik akan konstan terhadap waktu. Nah, berikut ditampilkan ada dua grafik pada layar di atas. Ada grafik sebelah kiri dan grafik sebelah kanan. Untuk grafik sebelah kiri diilustrasikan ketika energi kinetik bertambah, maka energi potensial justru berkurang sehingga energi mekanik berjumlah sama. Demikian juga sebaliknya, ketika energi kinetik berkurang, maka energi potensial justru bertambah. Nah, untuk grafik sebelah kanan diilustrasikan jika gaya disipatif terlibat dalam sistem, misalnya gaya gesek. Energi mekanik tidak lagi konstan. Lalu
Lalu kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah bandul yang panjangnya 88,20 cm diberi simpangan kecil. Sebuah rintangan vertikal panjangnya 66,15 cm dipasang memanjang dari titik pusat bandul. Diilustrasikan gambarnya sebagai berikut. Lalu yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang diperlukan jika bandul dilepaskan dari A hingga kembali lagi ke A dengan Pi adalah 3,14 dan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian pembahasannya diketahui L1-nya adalah 88,2 cm dikonversi menjadi meter yaitu 0,882 meter. Lalu ada D-nya 66,15 cm dikonversi menjadi meter yaitu 0,6615 meter. Dan untuk L2 dapat dicari dengan mengkurangkan antara L1 dengan D yaitu 0,882 dikurang dengan 0,6615 sehingga hasilnya yaitu 0,2205 meter. Lalu untuk jumlah getaran dari titik A ke titik B ada setengah getaran, dan untuk jumlah getaran dari B ke C ada setengah getaran. Kemudian ditanya adalah waktunya. Lalu penyelesaiannya yaitu bandul akan melewati lintasan dari A, B, C, balik lagi ke B dan ke A. Waktu yang diperlukan untuk menempuh A, B, A itu dapat dicari dengan rumus T1 sama dengan N dikali periode 1. Lalu untuk waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan pada B, C, B dapat dicari dengan rumus T2 sama dengan N dikali dengan periode 2. Lalu kita kembali lagi ke lintasan yang A, B, A, di mana N-nya adalah 1/2, lalu T1-nya itu ya rumusnya adalah 2pi dikali dengan akar dari L1 dibagi dengan gravitasi, lalu dimasukkan semua angkanya akan menghasilkan 0,942 second. Lalu untuk waktu yang kedua yang menempuh dari B, C ke B itu di mana periode keduanya didapatkan dari rumus 2pi dikali dengan akar L2 per gravitasi, di mana N-nya juga adalah setengah. Lalu kita masukkan semua angka yang sudah diketahui, didapatkan hasil sama dengan 0,471 second. Kemudian T-nya didapatkan dari menjumlah semua total waktu yang ditempuh oleh bandul. Dengan begitu T-nya adalah T1 ditambah dengan T2, di mana T1 adalah 0,942 second dan T2 adalah 0,471. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 1,413 second. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.